Bab 2201. Pria bertopeng itu bergegas ke depan dengan cepat. Dia berdiri di tengah dengan 3 orang di kiri dan kanan, menghadap Head. Pria bertopeng itu mengerutkan alisnya, dan sebelum Head dan yang lainnya bisa bereaksi, dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan arus udara yang kuat mengalir ke arah mereka berlima. Meskipun Head dan yang lainnya tidak sekuat pihak lain, bagaimanapun juga, mereka sangat tangguh dalam pertempuran. Mereka segera menopang semangat keterikatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri ketika pria bertopeng itu bergerak. Jack menarik napas dalam-dalam, dan dalam setengah detik, arus udara yang kuat telah menghantam mereka. Dia berpikir bahwa energi ini secara tirani akan menghancurkan roh mereka yang terikat menjadi berkeping-keping, tetapi secara tak terduga, arus udara tidak memiliki kekuatan penghancur yang hebat meskipun terlihat seperti itu. Namun, mereka didorong mundur oleh angin. Mereka berlima tersapu ke atas dan ke bawah oleh arus udara. Untungnya, mereka tidak terluka sama sekali tetapi dipisahkan dari yang lain. Jantung Jack berdetak kencang, dan dia segera memahami rencana pria bertopeng itu untuk menangani mereka secara terpisah dan menghabisi mereka dengan cepat. Baru saja, Jack hanya ingin menggunakan roh yang melekat untuk menahan dampak dari arus udara. Dia tidak menyangka bahwa arus udara tidak menyakiti mereka tetapi untuk memisahkan mereka, jadi wajar saja jika dia lengah. Pada saat dia menyadari bahwa dia telah terlempar sejauh 5 atau 6 yard. Saat itu, dia mendengar ledakan keras. Memalingkan kepalanya ke arah suara, dia melihat Frank jatuh ke tanah 1 yard darinya. Dia meliriknya dan segera berdiri dari tanah. Meskipun sebagian besar bodoh, Frank juga tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan musuh memiliki celah, jadi dia dengan cepat berdiri sambil berjuang. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk berkumpul pada saat itu. Mereka dikelilingi oleh 3 orang segera setelah mereka berdiri dan di antara mereka adalah pria berjanggut. Jack dengan cepat melihat sekeliling dan melihat bahwa Byron dan Edric juga dikelilingi oleh 3 orang pada jarak 20 yard darinya sementara Head menghadapi pria bertopeng itu sendirian. Melihat ini, jantungnya mulai berdetak seperti drum di dadanya. Jumlah mereka yang sedikit telah menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan, dan yang membuatnya lebih buruk adalah bahwa lawan mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada mereka. Peluang menang sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka. Pria bertopeng ini bukan orang biasa. Dia memisahkan kita secepat mungkin sehingga kita tidak bisa bekerja sama, pikir Jack. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Head yang sedang menghadapi pria bertopeng itu dan melihat bahwa wajah aslinya yang hitam pekat telah menjadi pucat. Head secara alami memahami niat pria bertopeng untuk memisahkan mereka, dan dia berada di bawah tekanan besar untuk menjatuhkan pria bertopeng itu sendirian. Yang lain mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Jack tahu bahwa pria bertopeng itu dulunya berada di tingkat pemadatan pegas. Meskipun dia tidak mengetahui sejauh mana kekuatan Head, dia yakin bahwa Head tidak akan bisa menang sama sekali. Setelah menganalisis semua itu, dia mengalihkan perhatiannya ke 3 murid paviliun mayat yang mengelilinginya. Bab 2202. 3 murid paviliun mayat memandang mereka berdua seolah-olah mereka adalah domba yang menunggu untuk disembelih. Kegembiraan terlihat di wajah mereka, terutama pria berjanggut yang memandang Jack dan Frank seolah-olah mereka adalah makanan yang lezat. Baru pada saat itulah Frank menyadari bahwa dia telah membawa masalah kepada mereka. Pria berjanggut itu tidak langsung menyerang mereka tetapi menatap Frank dengan mengejek. "Hei nak, kenapa kamu tidak bicara besar lagi? Di mana kemarahanmu yang benar sekarang? Siapa yang mengatakan bahwa kami tidak akan berani membunuhmu karena biaya yang harus dikeluarkan?" Frank menelan ludah dan seluruh tubuhnya gemetar. Pria berjanggut itu tertawa terbahak-bahak ketika melihat bagaimana sikap Frank, matanya tidak pernah meninggalkan Frank bahkan sedetik pun. "Mengatakan itu membuatku semakin ingin membunuhmu. Tak lama lagi kau akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian." Frank bergidik membayangkan pria berjanggut itu menyiksanya sampai mati. Dia hampir cemburu pada Jack, yang dia yakin akan diberikan kematian yang cepat. Dalam kepanikan, Frank tiba-tiba menunjuk topeng di wajah Jack dan berkata, "Dia tidak memakai topeng ini sebelum kalian datang. Dia hanya memakainya setelah. Kamu mungkin tahu siapa dia. Dia punya dendam padamu. Jika kamu ingin menyiksa seseorang, siksa dia." Pria berjanggut dan 2 murid paviliun mayat di belakangnya sejenak terkejut, dan mereka bertiga memandang Jack yang mengenakan topeng pada saat yang sama. Sudut mulut Jack berkedut, dan dia menoleh tajam untuk melihat Frank.
Dia sadar bahwa pikiran Frank bekerja sangat cepat asalkan ditujukan untuk menjatuhkan orang lain. Jika bukan karena situasi yang mereka hadapi, Jack akan terkesan dengan bagaimana dia bisa mengalihkan perhatian ke arahnya saat Frank berada di bawah tekanan. Jack menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Jangan bohong, Frank. Aku punya alasan untuk memakai topeng, tapi itu tidak ada hubungannya dengan itu." Tentu saja, Jack tidak mau mengakui bahwa dia memakai topeng karena dia takut pria bertopeng itu akan mengenalinya. Frank menjadi bersemangat mendengar kata-kata Jack. Dia menoleh dan berkata dengan keras, "Aku tidak berbohong. Dia yang berbohong. Jika kamu tidak percaya padaku, minta dia untuk melepas topengnya, dan kamu akan lihat. Aku bersumpah demi nyawa ibuku, dia hanya memakai topeng setelah kalian datang." Pria bertopeng itu hendak melancarkan serangan ke Head, tetapi kata-kata Frank menggelitik rasa ingin tahunya, membuatnya menoleh untuk melihat mereka. Betapa Jack berharap dia bisa menikam Frank sampai mati di sana dan kemudian. Dia mengerutkan kening sambil berpikir bahwa dia tidak boleh terlibat dengan Frank lagi. Jika keadaan berlanjut seperti itu, pria bertopeng itu mungkin akan meninggalkan Head terlebih dahulu untuk berurusan dengannya. Dia menghembuskan napas, berbalik menghadap Head, dan berkata, "Saudara Head. Ada yang salah dengan Frank. Sepertinya dia sangat ingin memastikan kita tidak keluar dari sini hidup-hidup. Kita seharusnya tidak memberinya kesempatan ini, jadi mari kita akhiri pertarungan ini sesegera mungkin. Entah itu atau kita akan mencoba mencari celah untuk melarikan diri." Mereka semua berada dalam situasi itu karena apa yang dikatakan si brengsek Frank itu. Head selalu membenci Frank dan berharap dia bisa memotongnya menjadi jutaan keping. Setelah mendengarkan kata-kata Jack, dia merasa bahwa dia benar, meskipun dia juga bertanya-tanya mengapa Jack hanya mengenakan topeng setelah pria bertopeng itu datang. Namun, dia tidak akan melanjutkan masalah ini karena Jack tidak melakukan apapun padanya, tidak seperti bajingan itu, Frank. Bab 2203. Head menghela napas dalam-dalam. Masker atau tanpa topeng, dia tidak peduli. Dia kemudian mengeluarkan dua pedang sepanjang 3 kaki dengan panjang yang sama dari cincin penyimpanannya dan memegang satu di masing-masing tangan. Ilmu pedang yang dia kembangkan adalah gaya pedang ganda, dan dia berdiri dengan cara yang memungkinkan dia untuk meluncurkan serangan dengan mudah. Pria bertopeng itu menatap Head lagi. Melihat ini, Jack menghela nafas lega, dan sekali lagi menatap ketiga murid paviliun mayat di depannya. Pria berjanggut itu memandangnya dari atas ke bawah, mencoba membacanya. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan berkata, "Kamu pintar mengubah topik pembicaraan, tetapi bahkan ini tidak akan membantu. Aku akan melepas topeng di wajahmu dengan tanganku sendiri untuk melihat siapa kamu." Jack mendengus ringan dan mengabaikannya, memalingkan wajahnya darinya. Bahkan, posisi dia dan Frank dianggap aman dibandingkan dengan 3 lainnya. Pria bertopeng itu mungkin menganggap mereka berdua sebagai sampah karenanya, mendorong mereka ke tepi. Itu akan membuat Jack lebih mudah melarikan diri. Namun, bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia harus menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu. Pria berjanggut itu selesai berbicara. Tiba-tiba, dia menyerang Jack dan Frank dengan kapak berayun. Wajah Frank langsung pucat. Dia melangkah mundur, dan berteriak, "Bunuh dia dulu. Dia pasti musuhmu. Kalau tidak, kenapa dia memakai topeng?" Bahkan sampai saat itu, Frank tidak menyerah untuk mengarahkan perhatian kembali ke Jack. Dalam hati Jack, Frank sama saja sudah mati. Dia melangkah mundur, mengaktifkan hukum ruang angkasa, dan segera menarik jarak 5 hingga 6 yard di antara mereka. Pria berjanggut itu terkesan dengan tekniknya. Dia terkekeh dingin, dan mengubah arahnya ke arah Jack, meninggalkan 2 murid paviliun mayat yang tersisa untuk berurusan dengan Frank. Suara kekacauan bisa terdengar ketika pedang Frank sepanjang 3 kaki bertabrakan dengan senjata 2 murid paviliun mayat. Pria berjanggut itu mengayunkan kapaknya dan nyala api menyembur seperti lava dari kapak. Ketika kapak pemecah gunung menebas, ia membawa energi panas yang mendistorsi udara di sekitarnya. Alis Jack berkerut, perhatiannya 100% untuk membuat jarak antara dia dan kapak. Meskipun dia tidak lemah, dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan pria berjanggut, yang mungkin berada di peringkat teratas paviliun mayat. Dia harus melanjutkan dengan hati-hati. Kesenjangan antara dia dan pria berjanggut itu setengah alam kecil, artinya dia menantang seseorang yang setengah level lebih tinggi darinya. Dia membalik tangannya dan meninju segel tangan untuk memanggil 10 pedang jiwa,
yang langsung muncul mengambang di atas telapak tangannya. Dia kemudian menyatukan tangannya, menggabungkan 10 pedang jiwa menjadi pedang jiwa raksasa. Asap abu-abu hitam berputar-putar di sekitar pedang jiwa raksasa sementara tanda pada pedang melintas. Saat dia mundur dengan panik, dia mendorong pedang jiwa ke depan untuk menemui kapak pemecah gunung. Bang! Pedang jiwa raksasa bertabrakan dengan kapak pemecah gunung, dan gelombang kejut yang dahsyat berdesir di udara. Api kapak pemecah gunung dipadamkan oleh pedang jiwa raksasa, dan energi sisa pada pedang jiwa raksasa membungkus dirinya di sekitar kapak pemecah gunung seperti pohon anggur. Bab 2204. Ada sedikit keterkejutan di mata pria berjanggut itu. Dia memandang ke arah Jack dengan tidak percaya, dan berkata, "Dasar bajingan. Seni bela diri macam apa yang kamu kembangkan yang benar-benar dapat bersaing dengan api yang aku kembangkan?" Jack mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Teknik menghancurkan Void yang dia kembangkan setidaknya merupakan keterampilan tingkat surga. Jika bukan karena ingatan yang ditinggalkan oleh para pendahulu kuno, dia tidak akan dapat segera mengetahui jenis keterampilan bela diri api pada kapak pemecah gunung itu, tetapi dengan bantuan ingatan itu, dia bisa melihat sekilas, bahwa api itu pastilah teknik seni bela diri tingkat merah premium, membuatnya sama dengan yang dimiliki Wesley. Namun, teknik seni bela diri Wesley tidak sekuat api. Ini berarti bahwa penguasaan api pria berjanggut itu pasti lebih tinggi daripada Wesley yang menyebabkan celah tertentu dalam teknik seni bela diri yang ditampilkan oleh keduanya. Pria berjanggut itu mungkin tampak tenang di permukaan, tetapi badai sedang mengamuk di hatinya. Dia tahu bahwa pria bertopeng ingin mereka membunuh Jack dan yang lainnya secepat mungkin untuk menghindari menarik perhatian maka dia menggunakan lebih dari setengah kekuatannya untuk melakukan teknik api. Oleh karena itu, wajar baginya untuk kehilangan ketenangannya ketika dia melihat Jack menghalau serangannya hanya dengan satu gerakan. "Kamu bajingan. Jangan pernah berpikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu lolos dari serangan sebelumnya," kata pria berjanggut itu, menunjukkan keberaniannya. Dia menyerang Jack dengan kapaknya lagi. Tanpa memperlambat momentum yang menghancurkan tanah, api menyala di kapak dengan suara menderu. Jack mengeluarkan serangkaian segel tangan lainnya, dan kali ini, memanggil 12 pedang jiwa yang dia dorong ke depan. Pedang jiwa abu-abu hitam memutar, hancur, dan bergabung menjadi pedang jiwa raksasa yang diresapi dengan sejumlah besar kekuatan jiwanya sendiri. Pedang jiwa raksasa bersenandung dan bergetar seolah-olah memiliki energi tak terbatas. Pembuluh darah biru menyembul dari dahi Jack. Meskipun pedang jiwa raksasa masih bukan kekuatan tempur terkuatnya, itu sudah membuatnya sedikit lelah karena sejumlah besar kekuatan jiwa mengalir ke dalamnya. Saat kapak datang, Jack mendesak pedang jiwa untuk menghadapinya secara langsung. Dalam sekejap, nyala api dan kekuatan jiwa mengamuk satu sama lain, seperti naga api yang meronta-ronta di lautan pedang jiwa sementara gempa susulan dari tabrakan menyapu area itu dengan suara mendesing yang keras. Jack mendengar auman naga dan menyadari bahwa kapak pemecah gunung telah benar-benar berubah menjadi naga api. Namun, pedang jiwa raksasa telah menembus jantungnya, dan itu meronta-ronta dan mengaum dengan liar, tidak dapat melepaskan diri. Detik berikutnya, naga api menghilang dan pedang jiwa raksasa bertabrakan dengan kapak. "Tidak!" teriak pria berjanggut itu, dan dia mulai mundur dengan panik, tetapi pedang jiwa itu seperti lintah yang menempel di kulit. Setelah mengenai kapak gunung, itu langsung berubah menjadi awan energi hitam dan melilit tangan kanan pria berjanggut itu. Rasa sakitnya seperti ditusuk dengan 1000 jarum menyebabkan pria berjanggut itu berteriak dengan sedih. Dia melepaskan kapak pemecah gunung, dan kapak itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Mata pria berjanggut itu melebar tak percaya. Kesemutan terus-menerus dari tangan kanannya mengingatkannya bahwa dia bukan tandingan Jack sama sekali yang menurutnya tidak dapat diterima. Bab 2205. Siapa kamu? Kamu pasti menyembunyikan kultivasimu. Tidak mungkin tahap menengah dari murid tingkat bawaan bisa mengalahkannya seperti ini. Dia tidak hanya mengalami luka berat, tetapi dia juga menjatuhkan senjatanya. Dia akan menjadi bahan tertawaan jika kata-kata keluar tentang ini. Mereka yang bisa memasuki tempat rahasia untuk sumber daya semuanya berperingkat tinggi di antara asosiasi klan. Dia secara alami bertemu orang-orang yang menantang orang-orang di atas level mereka. Faktanya, dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi itu hanya berbicara secara relatif. Masing-masing dari mereka di tempat rahasia untuk sumber daya adalah master dalam hak mereka sendiri, dan dalam pikiran pria berjanggut itu,
pertempuran antara dua master di mana satu bertarung di atas levelnya tidak pernah terdengar. Kecuali jika tuan itu adalah seseorang seperti pria bertopeng, yang dengan bakat saja sudah cukup untuk membuatnya kewalahan, dan yang dengan sengaja menurunkan kultivasinya sendiri untuk memasuki tempat rahasia sumber daya. Saat itu, semua orang sibuk dengan pertarungannya masing-masing, jadi satu-satunya orang yang melihat apa yang terjadi antara pria berjanggut dan pertarungan Jack hanyalah Frank dan orang lain yang paling dekat dengannya. Jack benar-benar membuat pria berjanggut itu menjatuhkan senjatanya. Frank melebarkan matanya dan menatap Jack dan pria berjanggut itu dengan tidak percaya. Dia masih melawan dua murid paviliun mayat yang tampaknya lebih unggul. Meskipun bakatnya menempatkan dia di peringkat teratas di klan asal Mudelt, dia masih bukan tandingan murid paviliun mayat yang bakatnya di atas rata-rata. Dia kehilangan tanah, dan hampir dipukuli sampai batuk darah, sementara salah satu lengannya berdarah deras dari luka pedang. Rasa sakit itu menyebabkan dahinya berkerut, dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria berjanggut angku itu akan kalah dari Jack. Bagaimana ini mungkin? Apakah pria berjanggut itu menggertak tentang kekuatannya sendiri? Tanya Frank yang terkejut. Dilihat dari ekspresi heran di wajah mereka, dua murid paviliun mayat di seberangnya juga melihat apa yang terjadi. Yang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka berdua tahu bahwa pria berjanggut itu termasuk di antara 30 murid formal teratas di paviliun mayat. Bahkan kekuatan gabungan dari mereka berdua tidak cukup untuk menekan pria berjanggut itu, apalagi Jack melakukannya seorang diri. Anak itu lebih kuat dari kakak Zamian. Teriak murid paviliun mayat di sebelah kiri. Barulah Jack menyadari nama pria berjanggut itu adalah Zamian. Zamian mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya. Dia mendengar apa yang baru saja dikatakan adik laki-lakinya, dan tiba-tiba merasa bahwa dia telah dipermalukan seolah-olah wajahnya ditampar beberapa kali. Ini semua salah bajingan ini. Saya tidak akan dipermalukan jika bukan karena dia. Dia pergi balistik. Dia berjongkok tiba-tiba dan mengambil kapak pemecah gunung dari tanah. Dengan raungan, dia mengaktifkan energi internal di tubuhnya, dan nyala api ganas muncul dari kapak sekali lagi. Kali ini, kekuatannya diaktifkan sepenuhnya, dan nyala api membentuk hantu naga nyata di udara. Mati, kau bajingan. Tidak mungkin kau akan selamat sekarang setelah aku melepaskan kekuatan penuhku. Jack mengejek dan berkata, apa yang membuatmu berpikir aku baru saja melepaskan kekuatan penuhku? Sepertinya kamu cukup percaya diri. Kata-katanya seperti menambah hinaan pada luka dan membuat wajah Zamian yang sudah pucat semakin pucat. Dia mungkin tidak akan percaya jika itu keluar dari bibir orang lain. Bab 2206. Namun, kata-kata itu keluar dari bibir Jack. Selain itu, Jack tetap tenang selama seluruh cobaan, jadi Zamian yakin bahwa Jack belum melepaskan kekuatan penuhnya, dan jika itu masalahnya, kemungkinan besar Zamian juga akan kalah di babak berikutnya. Dia menelan pikiran itu dan menatap Jack dengan sedikit ketakutan. Pada saat itulah sosok tiba-tiba berlayar melewati mereka. Mereka semua melihat ke arah sosok itu secara bersamaan. Itu adalah seorang pria berpakaian hijau, yang telah diledakkan oleh arus udara. Pria itu dikirim terbang puluhan meter jauhnya sebelum akhirnya mendarat dengan keras di tanah dengan bunyi gedebuk. Jantung Jack berdetak kencang, dia segera maju selangkah, dan berteriak, Kakak Het, kamu baik-baik saja. Het terbatuk keras 2 kali, dan memuntahkan darah seolah-olah dia memiliki jumlah yang tak terbatas, dia terluka parah sehingga wajahnya membiru dan ungu. Dengan darah menodai sudut bibirnya, dia menopang dirinya di satu bahu dan mencoba berdiri. Namun, dia hanya berhasil bangkit di tengah jalan sebelum kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah lagi. Jack menoleh tiba-tiba untuk menghadapi pria bertopeng, yang tampak tidak berbeda dari sebelumnya. Bahkan sudut-sudut pakaiannya pun bersih dan tidak ternoda oleh debu, seolah-olah dia tidak sedang berperang sama sekali. Sebelum pertempuran, Jack sudah tahu di dalam hatinya bahwa Het bukan tandingan pria bertopeng itu, tapi dia tidak menyangka jarak antara keduanya begitu besar. Dia terlalu fokus pada pertarungannya sendiri dengan pria berjanggut itu dan tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan yang lain, tapi meski begitu, dia bisa tahu seberapa kuat pria bertopeng itu dari keadaan tragis yang dialami Het. Het batuk 2 suap, darah lagi. Ruang terbuka diwarnai merah dari darahnya yang membuat takut semua orang yang hadir. Mereka tidak perlu melakukan pemeriksaan pada luka Het untuk mengetahui bahwa dia terluka parah. Tunggu, saudara Het, teriak Biron keras. Edric dan situasinya juga cukup berbahaya,
Tetapi dibandingkan dengan Frank, mereka jauh lebih kuat. Meskipun mereka masih bukan tandingan 3 murid paviliun mayat di depan mereka, mereka bisa, bagaimanapun, bertahan. Jack tahu bahwa dalam hal situasi pertempuran di sana, tidak akan lama sampai mereka berdua dikalahkan. Pria bertopeng itu tampaknya kehilangan minat dalam pertarungan setelah dia mengalahkan Head, karena matanya tertuju pada piton 9 cakar yang mati. Melihat ini, Daryl menghela napas lega, itu adalah keberuntungan di antara kemalangan. Pria bertopeng itu mungkin berpikir bahwa murid-murid lain akan mampu menangani yang lainnya, jadi dia tidak perlu membantu mereka. Zamian mengerutkan kening. Dia ingin meminta bantuan pria bertopeng, tetapi melihat situasinya, pria bertopeng itu jelas tidak berniat melakukan itu karena dia percaya pada kekuatan mereka. Bab 2207. Zamian menghela nafas dalam. Pria bertopeng itu pasti akan mencapnya lemah jika dia meminta bantuannya sekarang. Dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk, jadi dia malah menggigit pelurunya. Jack menyipitkan matanya dan tiba-tiba memikirkan sebuah rencana. Ini adalah kesempatannya untuk melarikan diri karena perhatian pria bertopeng itu ada di tempat lain. Jika dia tidak pergi, dia akan mati bersama yang lain. Memikirkan hal ini, dia mengaktifkan energi internalnya dan melepaskan skill terkuatnya. 15 pedang jiwa muncul di telapak tangannya. Dia telah berhasil memadatkan 15 pedang jiwa di aula jiwa setelah menyerap kristal jiwa yang hancur. 15 pedang jiwa yang memancarkan kecemerlangan abu-abu hitam itu adalah kartu Truth Jack, mereka dipenuhi dengan kekuatan yang tak terduga saat mereka berputar di telapak tangan Jack. Zamian merasa jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat pedang jiwa. Dia punya firasat buruk tentang mereka. Namun, sepertinya dia tidak punya pilihan lain selain melawan Jack secara langsung, jadi dia mengertakkan gigi dan bersiap untuk pertempuran dalam hidupnya. Namun, sebelum itu, dia menoleh tajam untuk melihat 2 murid paviliun mayat yang melawan Frank, dan berkata, apa yang kalian berdua lakukan? Habisi dia sekarang. Sebenarnya, yang dia maksudkan sebenarnya adalah datang dan bantu aku setelah kau menghabisi Frank. Kedua murid paviliun mayat belum melepaskan kekuatan penuh mereka sebelumnya tetapi melakukannya setelah dikunyah oleh Zamian. Segera, mereka mengaktifkan energi internal mereka dan menyerang Frank dengan niat untuk membunuhnya di sana dan kemudian. Murid paviliun mayat di sebelah kiri meninju serangkaian segel tangan, dan tengkorak api yang tak terhitung jumlahnya mulai beredar liar di tombaknya. Dengan raungan, dia menikam dada Frank dengan tombak. Wajah Frank menjadi pucat karena ketakutan, dan dia dengan cepat mengaktifkan energi internalnya untuk melarikan diri. Saat dia melakukannya, dia melihat sekilas Jack dari sudut matanya, dan tiba-tiba memikirkan sebuah rencana. Tanpa ragu, dia menuju ke arah Jack. Dia penyebab semua kemalangan. Dia akan terbuka untuk melarikan diri begitu 2 murid paviliun mayat mengubah target mereka menjadi Jack. Dia terkesan dengan betapa pintarnya dia membuat rencana seperti itu. Untungnya, dia telah mempelajari keterampilan seni bela diri yang digunakan khusus untuk melarikan diri yang disebut Seven Steps Gone. Hanya saja dia belum menguasai keterampilan itu. Belum lagi skillnya akan menghabiskan banyak energi internalnya untuk mengeluarkan potensi penuhnya, jadi dia hanya bisa menggunakannya paling banyak sekali. Itu adalah satu-satunya kesempatannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, jadi dia biasanya tidak akan menggunakannya sampai diperlukan. Dia menendang ke tanah dan menembak ke arah Jack seperti anak panah. Di bawah dorongan energi internalnya, dia berhasil meluncur ke depan dengan kecepatan penuh. Tombak yang ditujukan ke jantungnya menusuk tanah dengan ledakan keras sebagai gantinya, dan tengkorak api yang berputar meledak saat tombak itu menyentuh tanah, menendang awan asap dan debu yang langsung menghalangi pandangan semua orang. Setelah serangkaian ledakan, Jack mendengar suara yang mengganggu itu lagi. Aku berkata, Kakak Jack, kamu sangat kuat, jadi tolong bantu aku menjatuhkan keduanya. Jack menoleh dengan tajam dan memandang Frank dengan jijik. Dia benar-benar tidak berharap dia berwajah tebal. Dia adalah orang yang menyeret semua orang ke dalam ini, dan dia juga orang yang terus-menerus mencoba menjebaknya. Sangat lucu bagaimana dia masih berani meminta bantuan Jack setelah semua itu. Bab 2208. Dengan suara mendesing, kapak pemecah gunung Zamian mengayun ke arah Jack lagi. Dia siap untuk mengeluarkan pedang jiwa tetapi mengubah rencananya pada menit terakhir setelah apa yang dilakukan Frank. Saat kapak terbang ke arahnya, dia bergegas menuju Frank yang terbang ke arah yang sama dengannya.
Tidak lama kemudian mereka berdua saling bertabrakan, dan bukan hanya mereka berdua. Serangan pria berjanggut dan dua murid paviliun mayat juga panas di ekor mereka, terutama naga api dari kapak pemecah gunung. Frank merasa jantungnya jatuh ke perutnya. Apakah kamu gila? Kenapa kamu tidak menghilangkan serangan Samian dulu? Jack mencibir. Bukankah itu yang Frank maksudkan jika dia melakukan hal itu? Frank segera mengerti apa yang ada dalam pikiran Jack ketika dia melihat seringai di wajahnya. Dalam hal ini, kamu dan aku akan mati bersama. Dia meraung tepat ketika serangan itu hendak mengenai mereka berdua. Jack mengerutkan alisnya. Dia tidak memperhatikannya sama sekali. Dia mendorong kekuatan hukum ruang angkasa hingga batasnya dan mundur sejauh 20 yard hanya dengan satu langkah. Ini adalah pertama kalinya Jack mendorong hukum ruang ke tingkat seperti itu, dan itu menghabiskan banyak energi internal. Pada saat yang sama, itu juga mempengaruhi meridiannya. Dia bisa merasakan mereka berdenyut-denyut setelah menggunakan skill itu. Napasnya menjadi tidak teratur, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat mata Frank yang tidak percaya. Bagaimana mungkin Jack berdiri di sampingnya dalam 1 detik, dan kemudian menghindar sejauh 20 yard pada detik berikutnya. Kali ini, semua serangan jatuh pada Frank, yang meraung gila-gilaan, tolong. Namun, semuanya sudah terlambat. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya bahkan jika dia berteriak sampai suaranya menjadi serak. Dengan ledakan keras, naga api dan tengkorak menelannya. Energi kekerasan berfluktuasi, darah dan daging berhamburan, dan sebuah lubang besar meledak di tempat Jack berdiri beberapa saat yang lalu. Frank sangat babak belur sehingga tidak ada satu bagian pun yang utuh di seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia berhenti bernapas. Dia begitu mati sehingga bahkan hantu pun akan tampak lebih hidup daripada dia. Jack mencibir, dan berpikir bahwa sayang sekali Frank meninggal begitu cepat, dia bahkan belum sempat menyiksanya. Kemarahannya hanya akan diredakan jika dia berhasil menyiksanya sebelum mengirimnya ke neraka. Saudara Frank, teriak Edric histeris, saat Frank mengembuskan napas terakhirnya. Namun, tidak peduli bagaimana dia berteriak, itu tidak akan membawa Frank kembali dari kematian. Jack mengangkat alisnya tanpa sadar karena dia tidak menyangka ikatan persaudaraan antara Frank dan Edric begitu dalam. Edric jelas lupa bahwa karena Frank mereka menemukan diri mereka sendiri dalam masalah besar. Jack menghela napas lega. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan memastikan bahwa posisinya berada di luar jangkauan pertempuran. Dia akan dapat melarikan diri sepenuhnya selama dia terus maju. Dia tidak memiliki perasaan terhadap orang-orang yang baru saja dia temui, dan meskipun mereka adalah tim untuk sesaat, itu juga merupakan fakta bahwa mereka masing-masing memiliki motif tersembunyi untuk melakukannya. Bab 2209. Jika kesempatan untuk melarikan diri diberikan kepada orang lain, mereka pasti akan mengambilnya tanpa ragu-ragu, jadi wajar saja jika Jack melakukan hal yang sama. Dia menghela napas dalam-dalam dan segera memutuskan dalam hatinya. Dia berbalik, mengarahkan jari kakinya, dan bergegas keluar ke arah yang berlawanan. Tiba-tiba, suara angin yang mengamuk terdengar di telinganya, seolah-olah seekor binatang buas sedang mengejarnya. Dia menoleh, dan jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat pria bertopeng di belakangnya. Kecepatan pria bertopeng itu beberapa kali lebih cepat dari Jack. Dalam beberapa detik, dia sudah memperpendek jarak antara Jack dan dia. Pada kecepatan ini, tidak akan lama sebelum dia benar-benar mengejar Jack. Rasa dingin muncul di hati Jack seolah-olah dia telah dibanjiri air sedingin es. Mengapa pria bertopeng itu tiba-tiba mengejarku ketika dia jelas-jelas fokus pada ular piton bercakar 9? Tepat ketika dia berpikir, dan berlari untuk hidupnya dengan panik, sebuah suara seram terdengar di telinganya, "Aku ingat siapa kamu sekarang." Sepertinya idiot itu tidak berbohong. Kamu memakai topeng karena kamu mengenaliku. Bukankah kamu mati di tebing kesedihan? Bagaimana kamu bisa masuk ke tempat rahasia untuk sumber daya? Kata-kata pria bertopeng itu semakin membuat hati Jack semakin dingin. Dia benar-benar mengenalinya, yang merupakan situasi terburuk yang pernah ada. Dia yakin pria bertopeng itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja setelah dia mengenalinya. Lagi pula, selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa keluar dari tebing kesedihan, dan mereka yang bisa pasti menyembunyikan semacam rahasia. Jack menarik napas dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengaktifkan energi internalnya lagi dan dengan panik menggunakan hukum ruang untuk melarikan diri ke arah yang berlawanan. Sayangnya,
Dia hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat dan tidak memiliki keterampilan seni bela diri khusus, jadi hanya bisa mengandalkan hukum ruang untuk menarik jarak di antara mereka berdua. Meskipun pria bertopeng itu tidak tahu bagaimana menggunakan hukum ruang angkasa, kecepatannya tidak kalah dengan kecepatan Jack dan terus memperpendek jarak antara keduanya. Tidak perlu ilmuwan roket untuk mengetahui bahwa pria bertopeng itu telah mengembangkan semacam keterampilan seni bela diri yang meningkatkan kecepatan. Pria bertopeng itu tertawa dingin ketika dia melihat bahwa Jack begitu fokus untuk melarikan diri sehingga dia tidak punya energi untuk mengatakan apapun kepadanya. Hei nak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri dariku? Aku mungkin akan membiarkan mayatmu utuh jika kamu menyerah sekarang. Ini pasti situasi paling berbahaya yang pernah dihadapi Jack. Meskipun budidaya pria bertopeng saat ini hanya dalam tahap akhir dari tingkat bawaan, Jack yakin bahwa dia lebih kuat dari rata-rata orang dengan tingkat yang sama. Alasan mengapa Jack mampu menantang orang-orang di atas levelnya adalah karena dia memiliki keterampilan seni bela diri yang sangat kuat, dan teknik seni bela diri yang dia kembangkan juga yang terbaik dari yang terbaik. Jika digabungkan mereka bisa menutup jarak antar level, tetapi pria bertopeng itu juga memiliki keuntungan ini. Level sebelumnya adalah level pemadatan musim semi yang berarti dia kemungkinan besar memiliki teknik seni bela diri tingkat bumi. Selain itu, bakatnya yang luar biasa pasti akan memungkinkan dia untuk mengembangkan teknik seni bela diri ke tingkat kesempurnaan. Semua ini dan perbedaan level membuat Jack tidak percaya diri bahwa dia bisa menang melawan pria bertopeng itu. Belum lagi, Jack merasa bahwa pria bertopeng itu memiliki lebih dari satu teknik seni bela diri. Tentu saja, untuk menjadi kakak senior bagi yang lain, dia harus memiliki banyak pengalaman bertarung, dan Jack memperkirakan bahwa dia memiliki kurang dari 20% peluang untuk menang melawannya. Karena itu, Jack pasti tidak akan berkelahi dengan pria bertopeng itu. Bab 2210. Jack hanya bisa berharap bahwa dia akan menemukan orang yang bisa menyelamatkannya saat melarikan diri. Namun, suara mendesing di telinganya menjadi lebih panik saat pikiran itu melintas di benaknya. Dia melirik ke samping dan terkejut menemukan bahwa kecepatan pria bertopeng itu semakin meningkat. Dia kurang dari 20 meter darinya. Wajahnya menjadi gelap. Pria bertopeng itu akan dapat menyerangnya segera, dan pada saat itu Jack tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertempuran dengannya, yang secara drastis akan mengurangi kecepatannya. Pria bertopeng itu mencibir, dan berkata, "Sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai aku mengalahkanmu menjadi bubur. Atau apakah rahasia yang kamu miliki benar-benar layak untuk mati?" Jack ingin membalasnya, tetapi dia berhasil menahan amarahnya. Pria bertopeng itu hanya mengejeknya, dan energi ungu hitam mulai berkumpul di cakar kanannya. Energi ungu hitam membuat suara berderak seolah-olah itu diciptakan dengan memadatkan petir yang tak terhitung jumlahnya. Jack tidak perlu menoleh untuk melihat energinya untuk merasakan kekuatannya yang luar biasa. Dia berkeringat ember dan detak jantungnya menjadi tidak menentu. Dia tahu bahwa bahkan sapuan serangan pria bertopeng itu akan memperlambatnya, dan pada saat itu akan menjadi permainan baginya. Dia dengan cepat menggunakan hukum ruang angkasa lagi, mendorongnya hingga batasnya. Apakah dia bisa melarikan diri dari saat itu tergantung pada kesempatan terakhir ini. Pria bertopeng itu pasti punya firasat tentang rencana Jack, karena dia berkata dengan dingin dari belakang, "Lepaskan. Kamu tidak punya kesempatan." Jack merasa energi di belakangnya semakin ganas. Dia tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa ini adalah awal dari langkah pria bertopeng yang akan datang. Namun, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara klik dari kejauhan, seolah-olah sebuah mekanisme telah diaktifkan. Keduanya terkejut oleh suara itu, dan melihat ke belakang pada saat yang sama hanya untuk melihat bahwa area beberapa ratus yard di belakang mereka diselimuti oleh energi abu-abu. Mata mereka melebar ngeri ketika energi abu-abu menyapu dengan cepat ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Kejutan mereka hanya berlangsung sesaat karena di detik berikutnya, energi abu-abu langsung menyelimuti mereka bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Jack merasa seolah-olah dia dilemparkan ke dalam rawa, dan anggota tubuhnya tidak dapat melepaskan diri. Telinganya seperti terhalang oleh penyumbat telinga yang tidak terlihat, karena dia hanya bisa mendengar suara samar yang terdengar seperti seseorang yang berteriak atau memohon belas kasihan. Jack menahan napas. Dia merasa seperti akan menjadi gila, dan berpikir bahwa dia harus pasrah pada nasibnya. Situasinya di luar kendalinya, dan dia harus bermain dengan telinga.
Pada saat itulah dia mendengar suara gemericik seolah-olah air mengalir ke suatu tempat. Detik berikutnya, dia jatuh dari udara dan mendarat di tanah dengan ledakan keras. Untungnya, rasa lengket itu berangsur-angsur menghilang. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia telah datang ke tempat yang sama sekali tidak dikenalnya. Bukit tak berujung dari sebelumnya telah menghilang tanpa jejak sementara tanah tempat dia berdiri tampaknya diaspal dengan semacam bahan khusus. Dia melihat ke atas dan disambut oleh lereng yang besar dan menjulang setinggi sekitar 1000 kaki, sedangkan lerengnya berada pada kemiringan 60 derajat. Bagian atas lereng ditutupi dengan lapisan kabut putih sehingga sulit untuk melihat terbuat dari apa lereng besar itu. Bersambung.